Setiap pulang sekolah, gua ngamen ke pasar. Waktu itu belum pakai gitar, soalnya belum punya. Tapi alhamdulillahnya ada aja yang ngasih mah. Mungkin antara kasihan atau berisik. Waktu itu juga gua belum berani ke jauh, soalnya gua masih kecil juga. Nah, suatu hari ada abang-abangan pengamen yang nyamperin gua. Dan dia minjemin gitar ukulele ke gua. Dari situlah gua diajarin main gitar sama dia. Tapi sayangnya suara gua pales. Jadi gua ngamen berdua sama dia. Hasilnya kita bagi dua. Dari situ gue mulai bangkit semenjak ketemu Bang Jack. Karena walau bagaimanapun, gue gak punya teman selain dia. Dia juga udah ngajarin banyak hal kok ke gue. Terus, di mana sekarang orangnya? Masih ada nggak? Bentar bang, gue minum dulu ya. Dih, najis gue sama lu. Kita berdua lagi duduk, leyeh-leyeh di emperan toko. Elektronik yang rolling door-nya udah ketutup rapat. Angin sore berhembus pelan mainin. Rambut gondrong gue dan rambut kusam. Dion, di momen istirahat itulah, sambil ngitung recehan hasil ngamen siang tadi, Dion mulai buka suara soal hidupnya yang kelam. Jujur, pas dengar cerita itu keluar dari mulut polos anak SMP kayak dia, hati gue rasanya kayak diremes kuat-kuat sampai sesak. Dia cerita kalau bapaknya pergi dari rumah waktu dia masih kecil. Alasannya sepele banget, cuma pamit mau beli rokok di warung depan. Tapi, rokok itu nggak pernah kebeli dan bapaknya nggak pernah balik lagi sampai detik ini. Gue ngebayangin gimana perasaannya. Ditinggalin sosok ayah cuma gara-gara sebungkus rokok, seolah-olah dia dan ibunya nggak lebih berharga dari tembakau. Cerita itu bikin gue sadar, di balik senyum tipis Dion pas lagi nyanyi, ada lubang besar di hatinya yang menganga lebar karena rindu dan rasa sakit dikhianati orang tuanya sendiri. Belum kering luka ditinggal bapaknya, Dion lanjut cerita lagi soal ibunya dengan suara yang makin lirih, nyaris kalah sama suara kendaraan yang lewat. Katanya, ibunya nggak kuat nahan beban hidup dan malu ditinggal suami, sampai akhirnya mentalnya terguncang hebat dan jadi gila. Dion kecil harus ngelihat ibunya sendiri dipasung di kamar, teriak-teriak nggak jelas, sampai akhirnya ibunya berhasil kabur dan hilang entah kemana rimbanya, ninggalin Dion sebatang kara. Satu-satunya orang yang meluk dia cuma neneknya. Tapi Tuhan kayaknya belum puas nguji mental bocah ini. Neneknya sekarang justru jatuh sakit parah, sakit kronis yang bikin dia nggak bisa ngapa-ngapain, ditambah stres mikirin cucunya mau makan apa. Dengar itu semua, gue yang preman jalanan aja mau nangis rasanya. Gila, anak sekecil ini udah ngalamin tragedi keluarga yang lengkap banget. Bapak minggat, ibu gila, nenek sakit keras. Nggak ada sandaran hidup selain tembok toko dingin tempat kita duduk sekarang ini. Yang bikin gue makin nyesek dan sekaligus salut, setengah mati adalah keputusan nekat dia. Buat berhenti sekolah, harusnya anak seumuran dia itu lagi asik main bola pas sore gini, atau sibuk ngerjain PR matematika di rumah. Tapi Dion malah milih buat ngelempar seragam putih birunya dan turun ke jalanan yang keras ini. Dia rela putus sekolah di SMP, ngubur mimpi-mimpinya jadi orang sukses lewat jalur pendidikan. Cuma demi satu tujuan mulia, beli obat buat neneknya dan nyari sesuap nasi biar mereka nggak mati kelaparan. Gua ngeliat mata dia pas cerita itu, nggak ada penyesalan. Yang ada cuma ketegaran seorang laki-laki dewasa yang terperangkap di tubuh anak kecil. Dia sadar betul kalau ijazah nggak bisa dimakan. Pas neneknya lagi ngerang kesakitan, butuh obat. Logika bertahan hidup dia jalan lebih cepat dari anak-anak manja seumuran dia. Gue bener-bener angkat topi buat mental baja si Dion ini. Gue jadi ingat awal mula kita ngamen bareng. Waktu itu dia cuma modal tepuk tangan doang. Suaranya bagus tapi kurang menjual karena nggak ada iringan musik. Gue kasihan lihat dia, akhirnya gue tawarin gitar kesayangan gue buat dia pakai. Gue ajarin dia kunci dasar dari C, G, Am, sampai dia bisa genjreng lagu-lagu hits. Awalnya jari-jari dia kaku, kapalan. Bahkan sempat lecet berdarah karena nggak biasa nekan senar kawat yang keras. Tapi dia nggak pernah ngeluh sakit, dia tetap genjreng terus sambil nahan perih. Katanya, sakit di jari ini nggak seberapa bang, dibanding sakit lihat nenek batuk darah. Kata-kata itu yang bikin gue makin yakin kalau anak ini punya hati emas. Dia belajar gitar bukan buat gaya-gayaan kayak anak band, tapi dia jadiin gitar ini senjata perang dia buat ngelawan kemiskinan. Dan sekarang lihat hasilnya, petikan gitar dia kadang lebih bernyawa daripada petikan gua sendiri. Sekarang, setiap sore abis kita keliling dari satu ruko ke ruko lain, kita selalu duduk bagi hasil. Duit recehan logam dan uang kertas lecek itu kita tumpuk di lantai keramik toko, terus kita bagi 2 rata. 50% buat gua, 50% buat dia. Gua nggak pernah mau ambil lebih meski gitar itu punya gua,
Karena gue tahu setiap perak di tangan Dion itu nyawa buat neneknya. Gue salut banget sama Dion. Masalah datang bertubi-tubi kayak ombak besar yang mau nenggelamin dia, tapi dia tetap berdiri tegak karang. Semangat dia ngamen demi kebutuhan, neneknya itu benar-benar nampar gue. Bolak-balik. Di umur segini, perjuangan hidup dia udah jauh lebih besar dari kebanyakan orang dewasa yang gue kenal. Gue janji dalam hati, di bawah langit sore yang mulai gelap ini, gue, Bang Zack, bakal jadi abang, pelindung, dan partner terbaik buat dia. Selama gue masih napas, gue gak bakal biarin Dion jalan sendirian lagi.